Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mengawali perkuliahan pada pagi hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu dosen Yusmika selaku dosen pengampu mata kuliah studi materi akidah akhlak di MTS MA. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang adab kepada orang tua dan guru. Selanjutnya langsung saja kepada pembahasan A. Pengertian adab kepada orang tua, yaitu apa yang dimaksud dengan adab, teman-teman. Langsung saja tentang adab. Adab berasal dari bahasa Arab yang artinya budi pekerti, tata krama atau sopan santun. Arti adab secara keseluruhan yaitu segala bentuk sikap, perilaku atau tata cara hidup yang mencerminkan nilai sopan santun, kehalusan, kebaikan, budi pekerti, serta atau akhlak. Orang yang beradab adalah orang yang selalu menjalani hidupnya dengan aturan atau tata cara. Tidak ada bagian dari aktivitas kehidupan terlepas dari tata cara atau beradab yang diikutinya. Karena aktivitas hidup manusia bermacam-macam, masing-masing membutuhkan tata cara, maka muncul pula berbagai macam adab. Di sini saya dapat menyimpulkan tentang adab. Adab yaitu adalah disiplin rohani dan jasmani yang memungkinkan seorang dan masyarakat mengenai atau meletakkan segala sesuatu pada tempat dengan benar dan wajar sehingga menimbulkan kehormatan dan keadilan dalam diri masyarakat dan lingkungan tempat tinggalnya. Adapun atau dapat dijelaskan tentang adab, yaitu adab adalah bentuk sikap, perilaku atau tata cara hidup yang mencerminkan nilai-nilai sopan santun, keramahan dan kehalusan dalam menjalankan hidup serta mengenal Allah, melaksanakan ibadah dan amalan-amalan lainnya yang bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya di sini kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu adab kepada orang tua. Apa orang tua itu? Orang tua itu adalah orang yang lebih tua dari kita yang telah merawat, mendidik dan membesarkan kita semenjak dalam kandungan sampai kita dewasa, yang bisa disebut ayah dan ibu. Jadi adab kepada orang tua adalah norma atau aturan mengenai sopan santun yang didasarkan atas aturan agama, terutama agama Islam, terhadap orang yang sudah membesarkan kita, merawat serta mendidik kita, yaitu terutama ayah dan ibu. Adab setiap anak wajib hukumnya berbakti kepada kedua orang tua. Hal ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dituliskan dalam Al-Quran dan
maupun hadis. Dalam berinteraksi dengan orang tua, anak harus memperhatikan rambu-rambu serta etika-etika yang disebut dengan adab. Adapun 7 adab anak kepada orang tua, yaitu pertama tentang mendengarkan kata-kata orang tua. Setiap kali orang tua berbicara, anak harus mendengarkan dengan baik, terutama ketika orang tua berbicara serius, memberikan nasihat. Jika anak tersebut memotong pembicaraannya, sebaiknya memohon izin terlebih dahulu kepada orang tua. Jika memotong saja, sebaiknya meminta izin, maka sangat tidak sopan ketika anak meminta orang tua berhenti berbicara hanya karena menyukai nasihatnya. Selanjutnya yang kedua tentang berdiri ketika mereka berdiri. Jadi bila orang tua berdiri, anak sebaiknya juga berdiri. Hal ini tidak hanya merupakan sopan santun, tetapi juga menunjukkan kesiapan anak memberikan bantuan sewaktu-waktu diperlukan dan diminta oleh kedua orang tua. Yang ketiga yaitu tentang memenuhi panggilan kedua orang tua. Jika anak harus segera menjawab panggilan orang tua begitu mendengar suara orang tua memanggilnya. Dalam hal ini anak sedang melaksanakan sholat sunnah. Jika ia boleh membatalkan sholatnya untuk segera memenuhi panggilannya. Jika orang tua memanggil, anak harus pulang dan menemui. Anak harus segera berusaha begitu kesempatan tanpa menunda-nunda. Jadi dalam kita ketika dipanggil kedua orang tua kita harus segera atau enggan menemui dan menanyakan mengapa memanggil saya. Selanjutnya tentang keempat yaitu merendah kepada mereka yang penuh sayang dan tidak menyusahkan mereka dengan pemaksaan. Seorang anak sealim-alim pun, sepintar-pintar pun, apapun, tetapi harus takdim kepada orang tua. Lalu menyayangi kedua orang tua meskipun dahulu mungkin mereka kurang bisa memenuhi keinginan kita. Jangan seorang anak harus mengerti keadaan orang tua baik yang menyanggah kekuatan fisik, kesehatan, dan keuangan dan sebagainya, sehingga kita menuntut sesuatu di luar kemampuan. Jadi kita tidak boleh memaksakan. Jika kedua orang tua kita ingin kita minta buku tulis, kemudian kedua orang tua kita belum bisa membelikan, kita tidak boleh memaksa. Selanjutnya kelima yaitu tidak mudah merasa capek dalam bentuk baik kepada mereka dan tidak sungkan melaksanakan perintah-perintahnya. Jadi ketika kita disuruh orang tua itu harus tunduk, harus manut, dan harus bersemangat ketika kita dimintai tolong untuk membantu pekerjaan orang tua kita. Selanjutnya yang keenam yaitu memandang mereka dengan rasa curiga, tidak membangkang perintah mereka. Di sini ketika kita tidak boleh bersuudzon kepada kedua orang tua kita. Kita harus berusaha untuk berperilaku baik kepada orang tua supaya kita bisa menghargai orang tua seberapa perjuangannya telah membesarkan kita sampai kita dewasa. Selanjutnya tentang
adab kepada selanjutnya dalil atau hadis yang memperkuat tentang seorang berbakti kepada orang tua dan guru. Seorang anak dilarang membantah, memarahi atau bersuara keras terhadap kedua orang tua. Lebih bertambah umur, kedua orang tua hendaknya lebih diperhatikan oleh anak. Dan dituliskan pada Quran surat Al-Isra yang dijelas pada ayat 23 yang berbunyi, dan Tuhanmu telah mewajibkan supaya kamu jangan menyembah selain daripadanya, dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa apabila mereka atau salah seorang dari mereka lebih tua. Janganlah kamu berkata kepada keduanya dengan berkata dan jangan engkau bergetak mereka tanpa ucapan kepada mereka dengan kata-kata yang sopan dan lembut. Selanjutnya adab kepada guru. Nah, di sini apa yang dimaksud dengan guru? Saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan guru. Guru adalah orang tua kedua, yaitu yang mendidik murid-muridnya atau mendidik kita untuk menjadi lebih baik sebagaimana yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana wajib hukumnya mematuhi kedua orang tua, maka wajib pula mematuhi perintah para guru selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan syariat agama. Jadi ketika kita diperintah oleh guru, kita harus segera atau mementingkan, karena guru itu yang sebaik-baik, seburuk-buruk guru itu yang beliau sudah bisa merubah kita dan bisa membenarkan perilaku kita. Ketika guru menyuruh kita dengan tidak bertentangan lah dengan syariat Islam, seperti diantara akhlak kepada guru adalah memuliakan, tidak menghina atau mencaci maki guru, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa minaman lam yuwaqir kabirona wayarham sohirona. Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan orang yang lebih tua dan tidak menyayangi orang yang lebih muda. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Tirmidzi. Selanjutnya macam-macam adab kepada orang tua dan guru, dan macam-macam adab dapat saya jelaskan tentang patuh terhadap perintah orang tua dan guru. Selanjutnya tidak berkata kasar kepada orang tua dan guru. Selanjutnya berusaha menyenangkan hati orang tua dan guru. Selanjutnya selalu mendoakan orang tua dan guru. Selanjutnya selanjutnya yaitu tentang hikmah berbakti kepada orang tua dan guru. Hikmahnya yaitu kita pertama merupakan amal yang paling utama. Jadi kita berbakti kepada orang tua dan guru tersebut amalnya sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua yaitu apabila orang tua dan guru ridho, maka Allah pun ridho atas amal yang kita perbuat. Jadi ketika kita melakukan suatu amalan apapun dalam kehidupan sehari-hari, jika mendapat izin atau ridho dari kedua orang tua ataupun guru, ketika kita melaksanakan sesuatu kita tidak ada halangan. Jadi ridho orang tua itu adalah ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami, yaitu dengan bertawasul dengan amal soleh tersebut.